itu virus. Virus itu kecil, sangat kecil. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Virus tersusun dari sel yang terbuat dari protein. Di dalamnya terdapat DNA atau RNA, juga enzim-enzim untuk replikasi dan manipulasi materi genetiknya. Virus tidak dapat bereplikasi sendiri. Untuk bereplikasi, virus membutuhkan sel. Sel adalah unit struktural terkecil penyusun kehidupan. Virus dapat menginfeksi dan merubah sel yang normal menjadi tempat replikasi virus. Virus terus menginfeksi sel-sel yang normal untuk memperbanyak dirinya. Sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai salah satu jenis virus, yaitu HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia. Perjalanan HIV menuju AIDS. Fase pertama, periode jendela 1-3 bulan. HIV positif rata-rata antara 5-10 tahun. Fase ketiga, gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan. Fase keempat, AIDS. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi virus HIV, di mana sistem imun di dalam tubuh sudah sangat sedikit jumlahnya, sehingga tidak bisa melawan infeksi yang ringan sekalipun. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ketika bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh, mereka dapat menyebabkan infeksi. Peristiwa ini mengaktifkan pertahanan tubuh. Sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem imun termasuk komponen pertahanan tubuh. Salah satu jenis sel darah putih, yaitu sel T helper limfosit, memperkuat respons sistem imun terhadap infeksi dengan dua cara. Pertama, sel T helper mengeluarkan senyawa kimia yang menarik sel darah putih lainnya menuju ke tempat terjadinya infeksi. Sel darah putih ini menyerang bakteri atau virus yang menginfeksi. Bersama dengan sel lain yang terinfeksi. Kedua, T helper cell merilis senyawa kimia yang menyebabkan sel darah putih yang lain untuk menggandakan diri. Sel darah putih yang baru membuat penanda atau marker yang disebut dengan antibodi. Antibodi bisa mengidentifikasi partikel asing yang sama di dalam tubuh. Antibodi akan melekat pada bakteri atau virus, lalu menandainya sebagai target untuk dihancurkan oleh sistem imun. Jika seseorang punya HIV, HIV akan beredar di dalam darah dan cairan tubuh lainnya untuk menginfeksi dan membunuh T helper cell. HIV masuk ke dalam T helper cell atau CD4. Setelah di dalam sel, HIV membuat banyak kopi dari dirinya. Setelah banyak kopi virus HIV yang terbentuk, mereka pergi meninggalkan T helper cell yang terinfeksi menuju ke sel lain yang normal. T helper cell yang terinfeksi kehilangan kemampuannya untuk melindungi tubuh dan akhirnya mati. Siklus ini terus berlanjut. HIV terus menginfeksi sel T helper dan melemahkan sistem imun. Dampaknya, berbagai macam infeksi yang lain dapat dengan memudah menyerang tubuh kita karena rendahnya sistem imun. Selanjutnya, kita akan membahas struktur HIV. HIV mempunyai dua reseptor. Reseptor yang pertama yaitu GP120. Reseptor ini merupakan antigen dari virus HIV. Reseptor yang kedua yaitu reseptor GP41. HIV juga memiliki RNA dan juga enzim yang terdapat di bagian tengahnya. Bagaimana HIV bisa membunuh begitu banyak CD4 T helper cell?
Apa yang terjadi? Ini merupakan respon sistem imun terhadap virus HIV. Ada dua jenis respon terhadap virus HIV, yaitu yang pertama, ketika virus HIV berikatan dan berfusi dengan CD4 T helper cell, maka CD4 T helper cell akan menjadi terinfeksi. CD4 yang terinfeksi akan menampilkan bagian dari virus ke permukaan sel, seperti misalnya reseptor JP120. Hal ini kemudian akan direspon dari sel tetangganya yaitu CD8 atau T-cell untuk membunuh CD4 yang terinfeksi tersebut. Yang kedua adalah piroptosis. Ketika HIV berfusi dengan CD4 T helper cell dan bereplikasi di dalamnya, maka HIV-16 yang mengetahui peristiwa tersebut akan mengaktifkan interleukin 1 beta. Interleukin 1 beta akan memproduksi faktor inflamasi. Faktor inflamasi akan diproduksi terus-menerus sampai akhirnya sel CD4 T akan mengalami piroptosis atau meledak. Ledakan CD4 akan memancarkan sinyal inflamasi ke CD4 sel normal yang ada di dekatnya, dan membuat CD4 sel normal itu meledak juga. Reaksi ini terus berlanjut sehingga disebut chain reaction atau reaksi rantai. Bagaimana HIV bisa menginfeksi CD4 T helper cell? Bagaimanakah mekanismenya? Pertama, antigen virus HIV yaitu JP120 akan berikatan dengan reseptor CD4 T helper cell. Hal ini kemudian diikuti dengan koreseptor CCR5 T helper cell yang menarik virus HIV ke dalam sel. Kemudian akan terjadi fusi antara virus HIV dengan T helper cell. HIV akan melepaskan RNA dan enzim-enzimnya ke dalam T helper cell. RNA virus yang telah dilepaskan akan berikatan dengan enzim reverse transkriptase dan kemudian akan mengalami reverse transcriptation. Kemudian akan terbentuk DNA double helix dari virus HIV. DNA virus yang terbentuk kemudian akan diikat oleh enzim integrase yang berfungsi untuk melubangi nukleus sel dan memotong DNA sel untuk menyisipkan DNA virus. Setelah DNA virus disisipkan, maka DNA virus akan ditranskripsikan menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan dirubah menjadi poliprotein. Poliprotein virus yang telah terbentuk akan dipotong oleh enzim protease menjadi lebih sederhana. Kemudian poliprotein yang telah terbentuk akan ditransport ke permukaan sel. Dan terbentuklah virus HIV yang baru. Mungkin kalian semua bertanya, adakah obat untuk HIV? Ya, ada. Walaupun tidak ada obat untuk membunuh virus HIV, namun telah ditemukan obat untuk menghambat replikasi virus HIV. Obat tersebut adalah obat antiretroviral, atau yang bisa disebut ARV. ARV dapat menekan pertumbuhan virus HIV di dalam tubuh kita. Lalu bagaimanakah cara kerjanya? Bagaimana cara kerja ARV? Ada berbagai macam jenis ARV dengan cara kerja yang berbeda-beda. Yang pertama ada fusion inhibitor. Yang termasuk fusion inhibitor adalah enfuvirtide dan maraviroc. Fusion inhibitor akan berikatan dengan reseptor virus yaitu JP120. Sehingga reseptor JP120 tidak dapat berikatan dengan reseptor CD4 T helper cell. Kemudian ada CCR5 antagonis. Sama halnya dengan fusion inhibitor, CCR5 antagonis bekerja menghambat virus untuk berikatan dengan T helper cell sehingga dapat melakukan fusi. Yang kedua ada NRTI. Yang termasuk NRTI adalah abacavir dan didanosin. NRTI bekerja menghambat reverse transkriptase dengan cara berikatan dengan nukleoside DNA virus. Lalu yang ketiga ada NNRTI. Yang termasuk NNRTI adalah efavirenz dan etravirin.
NNRTI akan berikatan dengan enzim reverse transkriptase, sehingga proses reverse transcriptation tidak akan terjadi. Yang keempat ada integrase inhibitor, yang termasuk golongan obat ini adalah raltegravir. Integrase inhibitor akan menghambat enzim integrase, sehingga tidak dapat melubangi nukleus sel. Yang kelima ada protease inhibitor, yang termasuk golongan ini adalah darunavir dan atazanavir. Protease inhibitor bekerja seperti lem, yang akan menutupi enzim protease, sehingga enzim protease tidak dapat memotong poliprotein virus. Akibatnya, virus HIV tidak akan terbentuk. HIV merupakan virus yang paling cepat mengalami mutasi. Jika kadar obat di dalam darah kita terlalu rendah, maka virus HIV di dalam tubuh kita akan menjadi resistan atau kebal. Virus yang resistan ini biasa disebut mutan. Virus mutan ini tidak dapat dikenali oleh ARV, sehingga ARV akan kesulitan dalam menangani virus ini. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah resistan ini? Yaitu dengan menggunakan HAART atau Highly Active Antiretroviral Therapy. Apa itu HAART? Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya bahwa substansi antiretroviral terdapat 5 jenis. HAART merupakan kombinasi antara 2-3 jenis obat antiretroviral. Lalu siapa yang dapat menggunakan HAART? Apakah semua penderita HIV dapat langsung menggunakan HAART? Penggunaan HAART tidak bisa langsung digunakan oleh semua orang penderita HIV, karena efek samping dari HAART itu sangat kompleks. Efek samping dari HAART diantaranya adalah serangan jantung, stroke, kronik diarea, dan lain sebagainya. Lalu kapan penderita HIV dapat menggunakan HAART? Hal ini dapat dilihat dari jumlah T helper cell di dalam darah. Apabila jumlah T helper cell di dalam darah sangat sedikit atau kurang dari 500 sel, maka penderita HIV dapat mulai menggunakan HAART.